Tadi kan sudah dibacakan tadi surat dakwaan untuk 4 terdakwa, yaitu Kajari, Kasipicus Kajari Bondowoso dan 2 swasta. Nah, apakah hanya keempat orang ini atau masih ada pihak lain? Satu, dan bagaimana dengan salah satu direktur perusahaan yang juga memberikan uang sebesar 300 juta? Ya, baik. Jadi kan kalau kita mencermati dakwaan tadi ya, jadi untuk perkara Pak Puji itu kan kumulatif. Selain terkait dengan pemberian dari dua terdakwa yang tadi memberi, juga ada pemberian dari orang lain 300 juta. Nah, itu sudah kita uraikan dalam surat dakwaan, sudah menjadi fakta di dakwaan. Nah, bagaimananya nanti kita akan buktikan di persidangan. Kita hadirkan saksi-saksi, kita hadirkan bukti-bukti, ya kan? Nah, dari situ apakah nanti kemudian ada pengembangan, nanti dilihat dari fakta persidangan tersebut. Itu yang pertama, yang kita yang sepakat itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk nama-nama tersebut itu sengaja kita sampaikan di situ, karena memang rangkaian perbuatan itu tidak akan selesai tanpa adanya orang-orang tersebut. Makanya kita ciptakan pasal 55, ya kan? Ini untuk terkait kemudian yang terkait dengan PSD, proyek strategis daerah. Itu kan ada, situ ada selain pemberi yang tadi, ada juga dari pihak dinas, kadisnya dan PRT kadis. Itu juga sebagai rangkaian pemberian untuk terkait dengan PSD dan legal assistant. Makanya kita cantumkan dalam surat dakwaan. Nah, sama dengan yang tadi, kalau memang itu nanti terbukti dalam persidangan dengan bukti-bukti yang kita hadirkan di persidangan, ya nanti kita lihat akan kita kembangkan mengenai proses selanjutnya ataukah bagaimana. Itu ya. Oke. Dari dakwaan jaksa disukan diuraikan untuk menghentikan atau agar tidak melanjutkan penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam beberapa proyek yang ada di Bondowoso. Artinya sudah ada penyelidikan. Nah, apakah nanti ini KPK akan mengembangkan ini juga terkait dengan proyek-proyek yang bermasalah yang sempat ditangani oleh Kejari Bondowoso ini akan berlanjut ke sana? Ya. Jadi yang kita tangani adalah suap. Ingat ya, suapnya. Sedang perkara pokoknya, indiknya itu sudah ada sprintlitnya di Kejari Bondowoso. Nah, apakah kemudian nanti akan dikembangkan atau tidak, itu nanti menjadi kewenangan dari Kejaksaan Negeri Bondowoso. Jadi kita yang perlu diingat, kita yang kita dakwakan di perkara ini adalah perkara suapnya. Sedangkan sprintlit itu sepenuhnya ada di Kejari Bondowoso. Masalah pengembangan atau tidaknya itu menjadi kewenangan penuh Kejaksaan Negeri Bondowoso. Terkait dengan Bupati, karena saat itu penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati, di mana di situ ditemukan uang dan beberapa catatan aliran uang. Pertanyaannya, apakah nanti kita akan menutup kemungkinan akan menyeret Bupati Bondowoso? Ya, jadi yang pertama diingat adalah kita dakwaan kita adalah perkara suap. Adapun bukti-bukti lain atau dugaan-dugaan perkara lain, kita belum bisa berani memberikan kepastian karena itu masih menjadi ranah penyelidikan. Jadi penyelidikan sifatnya rahasia sehingga kita tidak bisa menyampaikan kepada media. Silakan ditunggu. Artinya tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini ya? Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti. Jadi proses penyelidikan sifatnya rahasia. Silakan nanti ditunggu. Kalau memang bukti cukup, penyidik menemukan bukti pembelaan yang cukup, pasti akan dilanjutkan. Makanya saya tidak akan memberikan kepastian. Silahkan ditunggu dari bukti-bukti yang didapat oleh penyidik tersebut. Tapi nanti persidangan ini juga akan membantu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK ya? Persidangan ini pembuktian perkara suap. Iya. Perkara suap. Nah, perkara suap ini tidak menutup kemungkinan
pasti akan muncul fakta-fakta yang lain. Oke. Tapi poin kita membuktikan perkara suap. Oke.